Kenapa nantinya ketika di peradaban baru nanti ora ono wong jahat, ora ono, tidak ada orang jahat, tidak ada orang pencuri. Maksudnya tingkat kejahatan akan menurun. Itu nanti ya, Iya, iya. setelah geger geden. Setelah gegeran dulu, ada something dulu. Ketika Ini sudah belum ya? belum, Belum. akan ada something dulu. Akan ada something. Ya, karena itu untuk mendobrak kesadaran sehingga ada kebangkitan spiritual secara kolektif, massal. Dan itu juga berhubungan dengan pemusnahan massal. Pendidikan itu nanti guru bisa Tinggal digantikan, separuh. bank, bahkan rumah sakit, Mas. Rumah sakit. Rumah sakit, karena nantinya ketika kesadaran itu sudah bisa memayu-hayuning diri, itu dipahamkan kok, dimengertikan saya errornya tuh di sebelah mana. Sampai akhirnya mengarah ke sakit fisik. Kebiasaan nganggo pikiran, asam lambung naik, kena penyakit gastro, saluran pencernaan. Nah itu, jadi nanti penyakit-penyakit fisik itu bisa diidentifikasi sendiri. Makanya kemarin ada pembahasan bahwa semua berpotensi untuk kewahyuan. Ya memang, semua itu berpotensi, tapi ada catatan. Itu tergantung dengan tingkat atau level perjalanan kesadaran. Sebagian besar itu memang manusia berjalannya pakai free will. Free will-nya itu free will yang mengarah ke ego. Padahal sebenarnya, kalau kita meletakkan free will, benar-benar surrender, ada satu hal yang pun kita kan makhluk energi. Kembali lagi kita adalah ruh, kesadaran, urip. Nah, ketika kita berinteraksi dengan sesama kesadaran yang memang sudah tekad berjalan, bertumbuh, ya, fokusnya adalah terus hidup bersama Yang Maha Kuasa dengan memayu-hayuning diri, akhirnya baru bisa berjalan ke arah memayu-hayuning bawanane sing kuwasa sesuai dengan perannya masing-masing di dunia ini. Nah, ketika kita bercengkrama, berinteraksi, berkomunikasi dengan yang sama-sama ada semangat itu, ada power itu, ya itu otomatis energinya akan ya saling menguatkan sesuai dengan perannya masing-masing itu. Begitu. Jadinya semangat itu akan terus bertumbuh. Jadi kalau kita mengalami satu drop, ya wajar ya dalam perjalanan kita itu drop, kadang up, kadang drop, kadang up. Tapi polanya itu seperti spiral gitu Mas Indra. Jadi seolah kita mengulangi pola yang sama. Perwujudan kenyataan yang kita hadapi bisa berbeda wujudnya. Tapi kita itu sedang di posisi kok kayak stuck ya. Kok kayak nggak ada pertumbuhan. Apa nih maksudnya yang dihadirkan Yang Maha Kuasa lewat kenyataan hidup ini gitu. Nah, dengan kita bersama dengan teman-teman perjalanan atau bahkan yang lebih senior telah berjalan lebih dulu, itu akan ada power tersendiri untuk kita bisa bangkit dan melanjutkan perjalanan untuk bertumbuh. Semacam kayak recharge gitu kira-kira ya. Bisa dibilang seperti itu. Dan aku jadi punya ide deh, kayaknya memang kita perlu ya bikin komunitas Ngadiroso di Tuban gitu kayaknya. Setuju sekali. Jogja, Enggak. Tuban. Nah, ini Mas, nyambung dengan yang tadi Mas Hendra sempat tanyakan. Memang untuk era-era saat ini ya, karena memang tadi secara alamiah kita itu diperjalankan untuk semua bertumbuh kesadarannya, sudah ke era 5D ya, kalau bahasa-bahasa umumnya. Itu memang dengan perkembangan teknologi yang nantinya akan semakin banyak dikuasai oleh robot, artificial intelligence. Itu kan kalau kesadaran nggak bangkit, jangan ngomong bertumbuh dulu. Bangun dulu ya. Ibaratnya kayak bayi baru lahir. Itu kan harus melek dulu. Iki loh, sejatining ingsun. Sejatinya diri ini adalah kesadaran. Roh yang ada di raga manusia. Sekarang dihidupkan di jagat manusia. Hidup di jagat sing kuwasa untuk ikut ngrekso memelihara segala aspek kehidupannya sesuai perannya masing-masing di dunia manusia. Melek dulu. Ketika melek, bangun, akhirnya neteki, benar-benar konsisten. Terus tinggal sebuah kesadaran yang murni, yang siap untuk berjalan. Nah, barulah itu disebut dengan kemijilan roh. Itu yang kemarin banyak ditanyakan teman-teman. Karena ada yang menonton begitu ya. Mijil roh itu apa? Kan kalau nggak yang intens terhubung atau ada di komunitas saya kan nggak semua tahu, apalagi apa
yang nggak di Kapribaden juga gitu kan. Itu kan sebenarnya pertama kali saya diperkenalkan di Kapribaden. Kemijilan roh itu ya ketika rohnya uripe wis tangi iki lho sadar. Kene iki ora robot. Ini adalah kesadaran yang diadakan oleh Yang Maha Kuasa dan saiki memang mengambil peran di jagat manusia untuk menjalankan misi tertentu, misi jiwa kalau bahasa Mas Hendra. Nah, kalau konsisten itu melek, bangun, itu dinamakan mijil roh. Itu sama kayak spiritual awakening gitu? Ya, melek itu baru spiritual awakening, Mas. Okay. Nah, kemudian kan ada pertumbuhan demi pertumbuhan, fase demi fase yang memang harus dilalui sehingga akhirnya siap berjalan. Nah, siap berjalan itu yang akhirnya waktunya netepi lakon titahe. Jadi, ketika wis melek, bangun, berdiri, ya ibaratnya bayi itu wis melek, wis bangun, merangkak, akhirnya siap bisa untuk berjalan. Nah, berjalan itulah kita nantinya sejatinya akan menuju pada lakon titahe masing-masing. Dan itu mawujud ngejawantah menjadi perannya di jagat manusia ini. Oh, perannya memang cocoknya di pendidikan. Perannya memang di pengembangan, pengusaha. Semua punya peran masing-masing, tidak ada yang sama, sehingga nantinya nggak ada yang saing-saingan satu dengan yang lainnya. Gitu. Kalau nak meneh rebutan, jadi makanya sudah banyak yang ibaratnya meramalkan ya, sebenarnya memproyeksikan. Kenapa nantinya ketika di peradaban baru nanti, ora ono wong jahat, ora ono, tidak ada orang jahat, tidak ada orang pencuri. Maksudnya tingkat kejahatan akan menurun. Itu nanti ya, setelah geger geden. Setelah gegeran dulu, ada something dulu. Ketika ini sudah, belum ya? Belum. Akan ada something dulu. Akan ada something. Ya, karena itu untuk mendobrak kesadaran sehingga ada kebangkitan spiritual secara kolektif, massal. Dan itu juga berhubungan dengan pemusnahan massal. Oke. Setelah itu mulai tertata, ya, meskipun nanti akan ditunjukkan satu sisi ada yang sudah mulai terbangun, akhirnya kan kelihatan toh perbedaannya. Oh, iki nek wis tangi, iki sing urung tangi. Sing urung tangi ya karu-karuan, Mas. Ini mengarah ke nature atau design? Segala kemungkinan bisa terjadi. Segala kemungkinan bisa terjadi. Ya, segala kemungkinan bisa terjadi. Nah, kembali ke tadi nggih, ketika sudah natai, ya akhirnya akan ke arah kesejatian atau tugas hidupnya masing-masing. Akhirnya tertata semuanya. Tadi Mas Hendra sudah sampaikan juga bahwa ini ya, sekolah nanti guru akan berkurang. Karena apa? Karena sistem pendidikan saat ini kan arahnya sebenarnya tidak untuk, belum untuk, ya, condong untuk kesadaran itu nggak bangkit, apalagi ke arah lakon titahe. Meskipun sudah mulai bermunculan pendidikan-pendidikan yang kemarin ya, mempertajam insting, akhirnya kalau sudah terbiasa berjalan dengan kesadarannya yang murni, kembali ke jati dirinya, kembali ke fitrahnya, sistem, alam semesta akan menggerakkan, mengkondisikan, membuat satu skenario kenyataan untuk menggiring kesadaran itu sesuai dengan jalur hidupnya secara alami. Gitu. Nah, bagaimana bisa sampai di situ? Nanti bisa di next ya, Mas ya. Bisa sampai ke situ. Itu ada topik lain, Nah, sekarang kembali ke yang tadi Mas Hendra sampaikan. Pendidikan itu nanti guru bisa digantikan, bahkan rumah sakit, Mas. Rumah sakit, karena nantinya ketika kesadaran itu sudah bisa memayu hayuning diri, itu dipahamkan kok, dimengertikan saya errornya tuh di sebelah mana. Sampai akhirnya mengarah ke sakit fisik. Kebiasaan nganggo pikiran, asam lambung naik, kena penyakit gastro, saluran pencernaan. Nah, itu jadi nanti penyakit-penyakit fisik itu bisa diidentifikasi sendiri. Makanya kemarin ada pembahasan bahwa semua berpotensi untuk kewahyuan. Ya memang, semua itu berpotensi, tapi ada catatan. Itu tergantung dengan tingkat atau level perjalanan kesadaran. Karena ada yang diadakan lebih dulu yang telah dulu berjalan. Otomatis kesadarannya akan lebih dibandingkan yang newbie, kelahiran baru. Nah, kelahiran ini kan sudah sangat banyak sekali. Inflasinya, Big Bang-nya, sudah banyak sekali. Makanya ada ramalan, wong Jawa kari separo, dan lain sebagainya itu. Meskipun separuhnya wong Jawa saya banyak ya, Mas ya. Itu sebenarnya proyeksi karena
ya proyeksi atau prediksi, karena memang dengan pengkondisian yang semestinya harusnya di periode waktu tertentu, harusnya level kesadaran itu sudah menyentuh standar string tertentu, tapi ternyata kelahiran-kelahiran baru atau bahkan yang sudah lama tapi memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan, akhirnya ya ibaratnya ketinggalan jagat lah. Jagat itu kan dinamis, makanya perkembangannya pesat banget untuk percepatan pertumbuhan itu. Pasca era AI itu, kalau ada beberapa teman-teman yang meyakini akan ada era kebangkitan spiritual. Ya. Menurut Mbak Ninda gimana? Iya, karena ini sebenarnya beriringan, Mas. Di satu sisi, kecanggihan teknologi ini adalah buah dari kreativitas, inovasi, dari kesadaran-kesadaran yang memang diizinkan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengembangkan sesuatu yang reksa jagat, toh akhirnya yang dulu apa-apa harus manual, sekarang serba otomatis, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang nantinya yang sebelumnya itu banyak membutuhkan effort untuk manusia itu fokus di situ, akhirnya kan dikurangi. Untuk apa? Sebenarnya pengkondisian ini untuk setiap kesadaran itu fokus pada sang sumber, pada Yang Maha Kuasa, sehingga urusan perwujudan duniawi itu tersupport dengan hal-hal seperti itu. Nah, tapi di sisi lain, yang tidak menyadari arah-arah maksudnya itu mau dikemanakan, toh kenapa fenomenanya seperti ini sekarang? Kenapa pesat sekali? Apalagi Mas Hendra tadi sampaikan di era ini ya, generasi milenial ini, memang banyak generasi milenial itu yang titisan bahasanya, kesadaran-kesadaran yang memang ya tinggi ya Mas ya, sebenarnya. Secara jiwa ya? Secara jiwa udah jiwa tua. Kebanyakan itu di generasi milenial. Meskipun nanti juga akan disusul di generasi-generasi yang lain, tapi generasi milenial ini adalah generasi era peralihan. Makanya kan milenial itu melewati dulu zaman TV masih hitam putih, terus berwarna sampai sekarang serba canggih, ada AI, mau membuat narasi tertentu sekarang udah nggak usah banyak mikir, dibantu ChatGPT dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya bentuk dari pengkondisian satu sistem yang maha besar ini, dari sang sumber yang maha kuasa untuk apa sih arahnya? Supaya fokus kembali jati diri, akhirnya bisa bergerak sesuai tracknya masing-masing. Biar kita nggak ngomong jati diri terus ya, karena jati diri saldo ATM dikit itu juga pusing juga kan. Iya. Nah gini Mbak, rata-rata nih teman-teman yang dulu dia usaha konvensional ya kan, offline lah ya, jualan apa, ini kan sekarang pergantiannya cepet banget gitu ya, perubahannya cepet banget gitu. Bahkan ketika kemudian tidak survive ya, ketinggalan gitu. Apa sih yang ingin Mbak Ninda sampaikan buat sahabat semuanya gitu? Ini terkait ekonomi ya, ke depan kan bakal berubah semuanya. Matahari Ramayana semuanya kan gulung tikar kan, ya kan. Terus mungkin butuh tips ya, butuh saran buat khususnya teman-teman yang muda gitu, atau orang tua yang kemudian dia mau nyekolahkan anaknya, nguliahkan anaknya gitu. Jangan sampai kemudian memasukkan anak di tempat yang salah, yang justru nanti sudah nggak bisa survive di 2030, 2045 gitu. Gimana tuh Mbak? Ya, banyak yang datang ke saya mempertanyakan itu Mas. Anak saya baru semester 1 Mbak, sekolah di fakultas kedokteran. Saya harus menyiapkan ini, sedangkan adiknya juga ini. Seperti itu. Jadi memang seperti yang tadi Mas Hendra sampaikan, berhubungan dengan finansial. Kenapa finansial? Karena memang uang itu kan energi yang memang salah satu energi yang mewujud sebagai kertas ajaib yang memang sekarang dipergunakan di dunia manusia ini sebagai satu-satunya alat tukar untuk kita akhirnya mendapatkan sesuatu gitu ya, yang mensupport secara ragawi atau wujud. Ya, kalau dari saya sendiri ya memang kembalinya harus fokus ke sang sumber lagi Mas, dan ke jati diri. Karena gini Mas,
Ini nyambung dengan yang lakon titah tadi. Ketika semua telah selaras berjalan sesuai dengan jalurnya masing-masing, apapun perannya, boh itu bakulan sego goreng, boh itu bakulan bawang merah, bawang putih, apapun, itu nggak akan kurang. Di masa nanti, itu nggak akan ada yang kekurangan. Meskipun bakul cabai, bakul bawang merah, bawang putih, atau apalah, nanti ada perannya masing-masing untuk saling mensupport roda kehidupan di dunia ini. Nggak ada yang kekurangan. Ketoknya kayak mustahil ya Mas. Tapi pesannya ditekadkan saja, semakin terhubung dengan Yang Maha Kuasa, apapun sekarang yang diyakini ya. Dan kembalilah ke jati diri. Nah ini nanti akan nyambung dengan yang tadi saya maksudkan. Ketika telah bangkit kesadaran, itu ada next level yang harus ditempuh. Seperti tadi, bayi sudah berdiri, sudah siap berjalan, kemanakah saya harus berjalan? Kemanakah saya harus melangkah? Meskipun nanti kita akan diperjalankan salah langkah pun bisa. Tapi track kita itu ada di jalur mana dari selaksa sekian jalur. Karena ketika kita on the track yang sejati, itu pasti hidup full dengan fasilitas dan support-support yang akan terus mendukung perjalanan hidup kita di sini. Oke. Nah, andai kata nih 1 tahun 2 tahun ke depan nih terjadi sesuatu yang sangat dahsyat yang kemudian kaitannya dengan pengurangan manusia ya, pengurangan jumlah manusia besar-besaran misalnya, itu terjadi bisa by design atau nature sesuai dengan kemudian karena alam udah nggak seimbang lagi, kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu semuanya adalah bagian di rencana agung semesta untuk memberikan semacam kayak wake up call secara kolektif bahwa kita semuanya harus pulang ke rumah yang sejati. Frekuensi, gitu. Ya pulang dulu. Akhirnya nanti akan dimengertikan. Jalur saya di mana? Wis tau nggak akan ada yang kekurangan Mas. Nah karena gini. Ini nyambung dengan dulu waktu saya masih kecil ya. Kan saya umur 6 atau 7 tahun. Awal SD lah Mas, mulai diajari semedi itu. Yang awal SD udah semedi? Iya, 6-7 tahun. Itu pokoknya kelas 1 SD, ingat saya. Dari keluarga mengajarkan untuk semedi. Dan waktu itu masih menggunakan ini ya, patrap dari kepribadian. Meskipun juga belajar religi, mendalami religi. Nah, itu saya pernah bertanya dulu ke bapak saya ya, Bapak kenapa manusia itu harus diadakan sih? Gitu. Jawaban bapak waktu itu ya cuma satu, ya karena Yang Maha Kuasa nggak mau sendiri. Dan untuk ngerjo-ngerjoni jagate sing kuwasa, untuk meramaikan jagate sing kuwasa, akhirnya ada roda kehidupan yang itu mengisi, memberi warna dunia manusia. Dunianya Yang Maha Kuasa kalau secara kompleksitas. Nah, yang diadakan ini adalah kesadaran, bukan robot. Ini nyambung dengan pertanyaan Pak Dodi kemarin, kenapa toh kok kesadaran tuh nggak langsung murni aja? Jadi tahu apa yang harus dilakukan, nggak akan ada kekurangan, kita jalan mulus-mulus aja. Ya karena Yang Maha Kuasa nggak mengadakan robot. Yang Maha Kuasa itu mengadakan kesadaran. Dan setiap kesadaran diberikan free will. Nah, hingga perjalanan saya sampai detik ini, akhirnya saya membedakan. Hidup saya itu dulu penuh dengan free will, Mas. Dan setelah saya observasi di sekitar saya ya, paling nggak di ruang lingkup saya, sebagian besar itu memang manusia berjalannya pakai free will. Free will-nya itu free will yang mengarah ke ego. Padahal sebenarnya, kalau kita meletakkan free will, benar-benar surrender, ada satu hal yang di luar free will itu. Namanya adalah sasmita. Yang kemarin saya sebut petunjuk sejati dari Yang Maha Kuasa. Itu kalau di Jawa namanya sasmita. Makanya kalau dulu titah-titah Jawi, dulu raja-raja Jawa kalau membuat keputusan tertentu itu kan menekung dulu, menepi dulu, hening dulu, minggir sik lah. Untuk apa? Untuk terhubung dan akhirnya bisa menerima sasmito, meninggalkan dulu free will-nya. Akhirnya tinggal sebuah kesadaran yang melihat sasmito. Akhirnya diarani menungso sing tanggep ing sasmito. Sasmitone sing kuwasa. Bahkan untuk melangkah aja, hari ini mau aktivitas apa sih? Bergerak apa sih? Bekerja seperti apa sih? Sasmito dalam keseharian itu
akan dimunculkan, dihadirkan. Apalagi untuk hal-hal besar, saya mau usaha.